Hai 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 guys, hari ini aku bakalan wawancarain satu pegiat sastra nih. KTP, halo, gimana Halo, kabarnya KTP? alhamdulillah Masya baik. Allah, mantap banget nih aku. Terima kasih banget KTP udah mau diwawancarain nih. Nah Aku juga KTP, makasih banget udah dipercayai untuk Masya menjadi Allah. narasumber di sini. KTP gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat, Kuliah gimana KTP? lancar. Lancar ya. Nah KTP, aku mau tanya beberapa pertanyaan aja sih, nggak banyak-banyak ya Oke KTP. boleh. Paling menurut KTB nih, KTB kan sebagai mahasiswa sastra ya Ya KTB. betul. Nah menurut KTB nih, kenapa sih KTB tuh bisa tertarik banget sama sastra dan akhirnya memutuskan untuk ya udah deh ambil di prodi sastra aja. Kalau untuk keterkaitan perihal sastra itu sendiri, eh, saya pribadi kenal sastra itu, saya kenal sastra itu seni ya. Menurut saya pribadi. Iya sih ya. Dan seni yang saya pelajari di awal itu tentang musik awalnya. Sampai akhirnya saya kenal musik dari dulu saya di SD sampai ke SMP sampai SMA saya kenal musik. Dari musik itu saya berlanjut dari yang namanya musik dia punya iringan lagu sampai kita kenal dimulai seorang nyiptain lagu dan lagu itu pun dasarnya banyak yang dari puisi gitu sampai akhirnya mau belajar tentang puisi. Oh ternyata orang yang bikin puisi itu keren gitu. Dulu ketika sekolah nganggep orang-orang yang bisa bikin puisi itu kok keren, jadi kayak mau jadi bagian daripada orang tersebut kan. Kadang nggak harus kita yang terkenal, tapi ketika kita punya karya dan dibaca sama orang tuh kayak kita iya ada yang merasa keren juga. Berarti KTB ini awalnya basicnya emang suka suka nulis-nulis juga ya. Awalnya mungkin dari punya keterkaitan dari situ kayak oh ternyata kita tuh semua menurut saya pribadi ternyata semua orang tuh punya punya cerita atau semua orang tuh punya cerita dan kayak cuma kadang setiap orang tuh kurang bisa menuangkan ceritanya itu ke bentuk tulisan gitu dan saya mencobanya itu perlahan sih sampai akhirnya yang bisa ditulis walaupun yang mungkin yang nggak sebaik sama yang lain. Mungkin karena kesulitannya milih frasa katanya kali ya yang dapat buat disambung. Iya betul. Jadi ketika kita mikirkan satu hal di dalam pikiran kita, tapi kita bingung apa yang harus kita tulis di dalam tulisannya itu sendiri. Nah, kalau KTB ini kayak aku lihat-lihat kayak kadang di Instagram gitu ya. KTB ini kayak kritis banget gitu. Nah, KTB ini sebenarnya tuh nulis di genre apa sih? Mungkin puisi KTB tuh kayak lebih tepatnya tuh ke genre apa gitu? Sebenarnya dari puisi-puisi yang saya pribadi tulis itu kebanyakan apa yang saya rasain sendiri sih ya. Dan ya kalau selama ini puisi-puisi yang ditulis itu genrenya ya romance tentang cinta karena mungkin itu yang dirasain karena pengalaman iya ya ada buat pengalaman pribadi dan ada yang dituangkan dari pengalaman orang lain juga sih sebenarnya tapi mungkin kebanyakan pribadi. KTB ini kayak kritis banget ya guys, yang mau jadi pacar KTB kayaknya setiap hari dibikinin puisi nih kalian. Nanti kalau anniversary kayaknya bisa dibikinin lagu nih. Nah menurut KTB nih, dari kesulitan-kesulitan yang udah dilaluin KTB, kira-kira cara KTB ngatasinnya tuh kayak gimana sih? Karena kan mungkin ada waktu di mana KTB kayak pengen nulis tapi itu stuck gitu, nggak tahu harus apa yang ditulisin, tapi kayaknya kalau misalkan nggak ditulis tuh kayak ngeganjel gitu KTB. Nah gimana tuh cara KTB buat ngatasinnya? Mungkin kadang saya pribadi merasa ketika kita susah untuk menulis itu karena kitanya mungkin ada satu hal lain yang belum kita selesaikan kayak mungkin kita ada tugas lain atau kesibukan lain sampai pada akhirnya kita punya keinginan dan ada hal yang ingin kita tulis tapi kita nggak menemukan ujungnya ya kalau saya pribadi sih biasanya saya selesaikan dulu apa yang harus saya selesaikan baru karena saya pribadi menulis itu masih di fase yang saya punya waktu luang ketika ada waktu luang di situ saya menulis jadi yang sebenarnya belum cukup konsisten juga sih untuk di dunia menulis ini sebenarnya karena mungkin masih berjalan juga ya KTB, masih dalam tahap pembelajaran proses belajar lah. Nah KTB kira-kira nih biasanya tuh orang kalau nulis itu kan pasti punya inspirasi ya kita pasti punya penulis idola siapa sih gitu. Nah
KTB siapa sih penulis andalannya KTB gitu? Kalau saya pribadi dalam penulisan puisi ini saya sangat-sangat mengidolakan, mungkin kita semuanya tahu. Kalau kita senang baca puisi pasti semuanya tahu almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Wow, ini fansnya Eyang nih, ini fansnya Eyang. Saya sangat-sangat mengidolakan beliau. Bagi saya beliau itu gak pernah mati. Beliau selalu ada, beliau selalu hidup dari setiap puisi-puisi yang beliau tulis. Karena puisi-puisinya tuh emang kayak menggambarkan kita, tapi melalui kata-katanya tuh yang gak lebay, gak alay ya kan. Beliau benar-benar sistematis dalam penulisan, bikin kita tuh gak merasa ketika kita pakai atau kita menjadikan puisi beliau sebagai status atau caption ya, itu kita merasa kayak kita alay gitu, tapi bisa kena ke diri atau ke hati itu orang lain yang baca. Jadi lebih mantul ya. Iya. Masya Allah, ternyata KTB ini penulis inspirasinya tuh Eyang Sapardi guys. Karena emang sih aku akuin sih dia bener-bener bagus banget sih puisi-puisinya, kayak Hujan Bulan Juni tuh yang mungkin yang dekat banget ya sama kita sehari-hari, kayak mungkin kalau lagi di bulan-bulan Juni kayak sekarang banyak yang hujan tuh pasti dikaitkan iya. sama hujan di bulan Mungkin Juni. orang-orang yang mungkin belum bisa menulis tapi dia senang dengan puisi, banyak ada banyak yang ketika di bulan Juni ini selalu dikaitkan dengan hujan bulan Juni, apalagi Juni tahun ini kita banyak hujannya juga gitu. Nah, KTB dari hasil-hasil karyanya puisi KTB ini mungkin belum dijadiin karya, tapi mungkin akan dijadiin karya nggak sih? Mungkin semua penulis atau orang yang ingin menulis kebanyakan ingin bisa menyebarluaskan apa yang kita tulis. Saya pribadi pun punya harapan semoga suatu saat nanti apa yang saya tulis bisa bermanfaat, dan untuk menuju manfaat itu sendiri saya harus bisa mengumpulkan atau menerbitkan apa yang saya tulis. Saya ingin bisa membuatnya menjadi satu buku dan bisa disebarluaskan sehingga banyak kalangan muda ataupun dewasa itu bisa membaca. Biar bisa dinikmati banyak orang ya KTB ya. Ya mungkin habis terus dari sini mungkin KTB bisa difokusin. Mudah-mudahan. Masya Allah, insya Allah ya KTB ya. Nah, di antara hasil puisinya KTB, kira-kira tuh ada nggak sih yang menggambarkan kayak ini tuh saya banget, ini tuh aku banget gitu. Boleh dong KTB dibaca ini satu puisinya KTB? Iya. Puisi saya ini kan sebenarnya bergerak di perihal cinta itu sendiri yang kebanyakan, dan bahagia dari cinta itu tersebut jarang saya tulis, tapi kebanyakan ketika saya lagi merasakan patahnya gitu, banyak yang saya tulis. Dan ada salah satu yang itu pernah saya rasain ketika saya tuh kayaknya ada di posisi itu banget gitu. Puisinya sih nggak saya kasih judul, setiap puisi yang saya tulis nggak pernah saya kasih judul. Kayak random aja. Iya, tapi isi yang di dalam puisi itu ya menggambarkan apa yang saya rasain pada saat itu. Nah KTB kayaknya boleh banget nih, biar kayaknya karena kan kayak realitas cinta bertepuk sebelah tangan, cinta pertama, perasaan baru tuh kayaknya yang lagi didominasi sama remaja Gen Z. Banyak terjebak. Iya, barangkali puisinya KTB ada yang relate sama viewers ini nanti. Boleh dibacain KTB? Oke, saya akan membacakan salah satu puisi yang pernah saya tulis, dan ketika saya tulis puisi itu kok saya sedang ada di posisi tersebut. Jadi puisinya itu memang tak berjarak, tapi tak pernah mendekat, tidak juga terhalang, tapi selalu terasa hilang. Jemarinya terlihat kosong, tapi tak pernah bisa terdengar. Kita searah, berjalan beriringan, tapi tak pernah benar-benar sampai. Masya Allah, ini kayaknya dekat banget nih. Ini kayaknya menggambarkan seorang yang patah hati atau bertepuk sebelah tangan banget ya. Mungkin lebih tepatnya bertepuk sebelah tangan. Mungkin ada kalian-kalian yang lagi ngerasain aduh kayaknya dia nggak suka sama gue deh.
Kayaknya nih puisi-puisinya KTB relate-relate banget nih guys. Nah KTB, balik lagi ke jurusannya KTB nih. Sebagai mahasiswa sastra, KTB tuh ngerasain seru gak sih? Karena kan kadang ya KTB ya, ada di posisi semester 2 atau semester 3 tuh udah ngerasain yang kayaknya salah jurusan gitu. Nah KTB nih, kalau menurut KTB, sebagai mahasiswa sastra, seru gak sih KTB? Kalau kita bicara tentang kuliahnya itu sendiri, eh, saya menyimpulkan bahwa kuliah semua jurusan atau apapun jurusannya kita nggak akan terlepas dari yang namanya tugas-tugas, yaitu sastra, yaitu manajemen, hukum dan lain sebagainya. Kalau kita bicara, jadi beban sendiri, beban di dalam kuliah itu sendiri ya ada pasti, karena kita namanya mahasiswa, kita belajar, kita punya tuntutan yang harus kita selesaikan setiap minggunya, setiap pertemuannya, ada UTS, ada UAS, ada jurnal-jurnal yang harus dibuat. Jadi kalau kita bicara berat nggak, itu berat, itu pasti berat, karena nggak semuanya mudah gitu ya untuk kita bisa lakuin. Tapi kalau kita bicara serunya di mana, kalau di jurusan sastra Indonesia sendiri ya ketika kita suka menulis, kita suka membaca, seru. Karena sambil kita membaca, kita akan menemukan bahan-bahan lain untuk kita jadikan tugas. Selain daripada itu, kita bisa melatih penulisan kita. Kita salahnya di mana? Kita peningkatannya udah di mana? Pasti kan nanti dengan kita dikoreksi lagi sama dosen, itu pasti akan daya menulis kita itu akan lebih baik lagi. Jadi cukup seru. Cukup seru. Seru, Ya. seru. Mungkin karena serunya kalau suka ada proyek gitu Iya, kan, iya. ya. Lebih jadi lebih ada kerjasamanya gitu antara teman-teman Iya, KTB ya. Oke KTB mungkin segitu aja nih Oke. wawancara hari ini. KTB terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Skripsinya lancar selalu. Amin. KTB tulisannya juga lancar. Nah guys, kalian yang mau tahu buat IG-nya KTB boleh banget dicek-cek di bawah ini ya. Terima kasih.